Ini yang belakang kita Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Jadi di sini kubunya itu sebagai penanda bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Cuma jangan salah paham nih. Orang kita kadang salah paham. Oh, Nabi Adam dulu manjat ke atas ya? Enggak, gitu loh. Nabi Adam tuh tinggi kan, 60 kaki, berapa? 60 meteran gitu kan. Makanya tubuhnya di bukit, bukan berarti beliau naik ke bukit. Jadi kalau ada yang nanya, Bi, kita boleh naik ke bukit ya boleh aja. Ada dalilnya nggak? Nggak ada. Ada pahalanya nggak tahu gitu loh. Setahu saya sih, sampai sekarang saya dari 2018 sampai saya belum pernah naik ke atas sama sekali karena belum ketemu sejarahnya, karena Nabi Adam itu nggak naik gitu loh, seperti itu. Kenapa ditandai tubuhnya di atas ya, buat tandai bahwa Nabi Adam tinggi gitu, bukan beliau naik ke atas. Tingginya segitu ya? Iya, 60 meter ya. Baik, 30 kaki ya, berapa kali ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Padang Arafah ini kalau kita tarik mundur itu erat kaitannya dengan penciptaan alam semesta. Jadi ketika awal-awal penciptaan alam semesta, Allah Subhanahu wa taala itu meletakkan makhluk-makhluknya itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ada malaikat, kemudian ada iblis dan makhluk yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menunjuk satu khalifah di muka bumi ini, yang mana sudah ditawarkan sebenarnya ke semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang mana secara simbolik sudah diterangkan di dalam ayat suci Al-Qur'an, Astaizu billah, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi. Aku telah menawarkan memegang amanah ini kepada langit dan bumi. Jadi kalau misalnya ada kata-kata kepada langit dan bumi di dalam Al-Qur'an, itu ada artian yang memang secara harfiah itu langit dan bumi, ada artian yang secara tafsiriah, yang mana di situ untuk simbolis bahwasanya saya tuh udah nawarin ke makhluk paling besar yaitu langit dan paling kokoh yaitu bumi gitu loh, tau nggak? Jadi yang diantaranya itu udah ditawarin semua. Untuk apa? Memegang amanah menjadi khalifah di muka bumi ini. Fa'abaina ayyahmilnaha, tapi semuanya enggan untuk memegang amanah ini. Kemudian ada makhluk Allah yang kecil-kecil sebenarnya. Kalau misalnya panas sedikit, puyeng. Kalau misalnya kedinginan, masuk angin. Betul gak? Salah makan mencret. Siapa itu? Manusia. Wahamalahal insan. Ada makhluk Allah yang begitu lemahnya bilang sama Allah, ya Allah saya mampu. Bayangkan. Iya. Makanya yang jadi khalifah itu siapa? Manusia. Pertama kali diciptakanlah Nabi Adam alaihissalam dari sana. Ketika Nabi Adam alaihissalam sudah diciptakan, kemudian sudah menempati surganya Allah Subhanahu wa taala, di situ juga Nabi Adam sudah beserta Siti Hawa sebagai pasangannya. Jadi singkat ceritanya dari penciptaannya itu, singkat cerita Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kepada makhluk-makhluk Allah yang ada di surga. Untuk apa? Menguji ketaatannya. Di dalam ayat suci Al-Qur'an, Astaizu billah, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semuanya untuk sujud kepada Nabi Adam, fasajadu. Semuanya kompak langsung sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Alasannya apa iblis itu? Aba wastakbar, dua alasannya. Dia enggan dan takabur. Sampai-sampai bilang, kenapa saya harus bersujud kepada Adam? Sedangkan Adam diciptakan dari tanah dan aku diciptakan dari api. Dan kalau Bapak Ibu tahu, di dalam kitab tafsir Lafdiyah dikatakan, iblis itu posisinya pada waktu itu gurunya para malaikat, bayangkan. Jadi para malaikat aja muridnya siapa? Iblis, gitu loh. Ahli surga dia tuh sebenarnya. Tapi karena tidak mau taat dan sombong, itu iblis diusir. Ada, sebelum kita lanjutkan ceritanya, ada pertanyaan. Iblis kan diusir, Nabi Adam diusir, betul gak? Kenapa iblis itu dilaknat Allah, kemudian Nabi Adam jadi Nabi Allah, betul gak? Nah, di sini jawabannya. Ketika seseorang itu, jadi ketika iblis itu divonis diusir dari surga, itu beda responnya ketika Nabi Adam diusir dari surga. Nabi Adam diusir dari surga langsung sujud, nangis 360 tahun, bertaubat. Paham ya? Sehingga apa? Sehingga waktu Nabi Adam diturunkan di Bukit Sarandib itu terkenal dengan bukit air mata. Kenapa? Saking banyaknya Nabi Adam itu menangis, ya. Kalau iblis nggak ngambek ketika diusir dari surga, ya udah,
Kalau memang kamu mengusir dari surga berarti aku makhluk yang buruk. Kalau gitu aku akan mengajak sebanyak mungkin menemani di neraka. Itu tuh beda responnya. Makanya kita juga itu harus jadi contoh ya. Jadi contoh ketika kita dapat ujian, apakah kita makin sujud sama Allah Subhanahu wa taala ataukah kita makin ya udahlah memang saya emang nggak dikasih gimana lagi. Nah, apakah seperti itu ataupun dia akan tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah jelas tuh contohnya seperti itu. Makanya sebenarnya kata para ulama, ketika iblis itu diusir dari surga itu belum dilaknat aslinya. Gara-gara responnya yang buruk, nah baru dilaknat seperti itu. Bapak Ibu sekalian, setelah iblis itu bersumpah seperti tadi, ya, setelah iblis itu bersumpah seperti tadi, ingin menyesatkan anak Adam dan keturunannya dibawa ke neraka jahanam, maka misinya itu dimulai dari Nabi Adam. Karena Nabi Adam seorang nabi, ya, diuji oleh apapun tidak teruji. Bahkan Nabi Adam dan Siti Hawa itu padahal sudah dapat seluruh privilege, ya. Allah Subhanahu wa taala bilang, "Wahai Adam, wahai Hawa, nikmati semua yang ada di surga ini, makanan, minuman, fasilitas semua yang ada di surga ini. Satu syaratnya apa? Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Cuman jangan dekatin pohon itu. Kalau kamu dekatin, kamu jadi orang yang zalim. Jadi syaratnya Allah itu gampang. Jangan dekatin itu, beres semua hal. Paham ya? Nah, iblis itu memanfaatkan itu. Akhirnya dibisikilah Nabi Adam, "Wahai Adam, tahu nggak kenapa kamu nggak boleh deketin pohon itu?" Nggak tahu, kata Nabi Adam. Akhirnya sama iblis dikasih tahu, karena di pohon itu tumbuh satu buah yang mana buah itu buah keabadian. Makanya namanya apa? Buah khuldi. Khuldi itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya apa? Abadi. Ingat gak dalam suci Al-Quran? Khalidina fiha abada, abadi selamanya. Jadi buah khuldi itu bujukan dari iblis kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Makanya Allah tuh nggak mau kamu makan buah itu, soalnya kamu bisa abadi. Nabi Adam ya seorang nabi, imannya kuat, gak tergoyah. Akhirnya menggoda istrinya. Hawa, ayo, kalau kamu makan itu, nanti kamu bakal abadi beserta siapa? Suami kamu di surga, katanya. Hawa juga seorang istri nabi, imannya pasti kuat, gak tergoyah. Mulai tergoyahnya kapan? Sebenarnya nggak tergoyah, karena dulu itu kalau ada kesalahan, kenapa tidak dihitung kesalahan? Karena belum ada contohnya, ya kan? Kan kesalahan itu dihitung kesalahan kalau udah ada yang nyontohin, kemudian ditegur, dibikin peraturan, baru itu salah gitu. Makanya ketika Siti Hawa dikasih tahu sama iblis, "Wahai Hawa, yang dilarang sama Allah itu mendekati pohonnya, bukan memakan buahnya." Betul nggak? Kata Hawa, "Bagaimana aku bisa memakan buahnya kalau tidak mendekati pohonnya? Ini aku udah bawain." Di delivery sama iblis tuh. Akhirnya apa? Dimakan. Kemudian Nabi Adam juga suruh mencicipi. Ketika sudah sampai mulutnya baru teringat, ini buah apa? Pasti kasih tahu itu kaget sehingga dimuntahkan kembali. Akan tetapi di situ semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sudah rontok gitu. Bahkan baju yang menempel di pada tubuh Nabi Adam dan Siti Hawa pun semua ikut rontok. Nah, Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Bukit Sarandip, Sri Lanka. Kemudian Siti Hawa diturunkan di Saudi Arabia di kota Jeddah. Makanya kota itu namanya Jeddah. Dalam bahasa Arab apa? Jaddatun, artinya apa? Nenek. Paham ya? Nah, Nabi Adam waktu diturunkan di kota Jeddah itu beda sama iblis. Beliau di kota di Sri Lanka itu, Nabi Adam mulai tobat, "Robbana ya Robbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin." Nah, Robbana, ya Allah, ya Tuhanku, dzalamna anfusana, aku telah mendolimi diri aku. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuniku, wa tarhamna, dan engkau tidak mengasihiku, lanakunanna minal khosirin, aku akan menjadi orang yang rugi. Diulang-ulang selama 360 tahun. Sambil berkeliling dunia, berikhtiar cari pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana? Di Padang Arafah sini. Jadi Bapak Ibu nih, ini nih yang harus kita hati-hati. Ketika seseorang itu melakukan sebuah doa dan sebuah ikhtiar. Jadi kalau gabungan antara doa dan ikhtiar apa namanya? Tawakal. Paham ya? Tawakal itu dalam Al-Qur'an itu dikasih janji. Wa may yatawakkal, apa namanya? Yaj'allahu wa may yattaqillaha yaj'allahu makhraja. Kalau bertawakal dikasih jalan keluar. Ada lagi hadiahnya apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah,
Ketika ikhtiar dan doa ini sudah mencapai puncaknya, maka itu disebut apa? Tawakal. Nah, Nabi Adam itu selama 360 tahun berusaha, berikhtiar mencari pengampunan Allah Subhanahu wa taala sambil berdoa dengan doa yang tadi, Robbana ya Robbana. Kemudian sesampainya kemana? Ke Padang Arafah sini. Nah, disinilah, jadi di titik inilah, jadi yang kisah-kisah ketemunya orang saling mencintai, atau orang Indonesia bisa nulis nama biar ketemu jodoh gitu loh, itu sesat itu. Saya bisa bilang sesat. Kenapa? Karena ini itu tempat diterima tobatnya Nabi Adam. Dapat hadiah apa? Yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangkanya apa? Ketemu istrinya gitu loh. Paham nggak? Jadi diterima tobatnya, dihadiahkan apa? Ketemu istrinya. Jadi bukan kekasih terpisah, ya bukan gitu loh. Jadi kata para ulama, Jabal Rahmah ini gunung bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang sudah beratus-ratus tahun bertaubat dan memang sudah benar-benar berikhtiar, dikasih hadiah. Apa? Bertemu istrinya. Makanya kata-kata yang pertama dikeluarkan Nabi Adam ketika melihat sesosok perempuan yang sudah kurus lusuh karena sudah lama berpisah, bilangnya apa? Araftu. Apa katanya? Araftu. Ingat gak? Ta'aruf kalau dalam bahasa Indonesia itu perkenalan. Berarti araftu itu artinya apa? Kayak kenal nih gitu. Makanya padang ini dinamakan apa? Padang Arafah. Nah, Jabal ini Jabal Rahmah gitu loh. Jadi kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala ketika kapan? Ketika umatnya itu sudah benar-benar berikhtiar dan berdoa. Makanya para ulama itu menyarankan Bapak Ibu, kalau ke Jabal Rahmah itu bukan nulis-nulis nama gitu. Itu ngerepotin yang kebersihan, dosa. Lagi puasa suruh bersih-bersihin gara-gara kita nulis. Nah, vandalisme kalau dalam bahasa Indonesia ya, nggak boleh. Kesini itu doanya seperti ini. Ya Allah, sebagaimana kakek moyang saya dulu, Engkau ampuni dosanya. Saya, sebutkan nama kita, umpama saya Khairul Ulum, cucunya. Kami juga meminta pengampunan dari Engkau, semoga Engkau juga mengampuni sebagaimana mengampuni kakek kami. Itu yang harus kita berdoa seperti itu. Jadi Jabal Rahmah itu bukan yang seperti dalam dongeng-dongeng romantis atau apapun yang ngiket-ngiket gembok atau nulis-nulis apa, bukan. Tapi kesini itu merupakan simbol diterimanya tobatnya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala karena tobatnya sungguh-sungguh dan ikhtiar sungguh-sungguh sampai mendapatkan derajat ketawakalan. Makanya ketika orang bertawakal, yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Kali aja kita juga ke sini ya, tobat diampuni oleh Allah. Ya Allah gitu, saya beristighfar kepada Engkau, tiba-tiba 2036 saya jadi gubernur Jawa Barat, kan siapa tahu kan. Nah, tobatnya dari sekarang. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ada beberapa cerita ya di dalam kisah diusirnya iblis itu dari surga ya.